أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah kita masih diberi nikmat kesempatan hingga bisa bertemu pada Ramadan kali ini. Salawat dan salam marilah selalu kita lapaskan buat Nabi junjungan alam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah kultum singkat mengenai peristiwa Nuzulul Quran. Nuzulul Quran atau Nuzul Quran adalah proses turunnya Al-Quran, yakni pertama kali pada 17 Ramadan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Dan perlu kita tahu bahwa pada awal datangnya Al-Quran tidak diturunkan kepada baginda Nabi sekaligus dalam satu kitab 30 juz seperti yang ada pada sekarang ini. Namun ini dilakukan secara bertahap, dan menurut riwayat lamanya proses penurunan Al-Quran hingga menjadi utuh seperti sekarang ini adalah selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Adapun surat dan ayat pertama kali diturunkannya Al-Quran adalah surah Al-A'la ayat 1-5, dan kemudian Al-Quran selesai diturunkan menjelang kewafatan baginda Nabi Muhammad SAW pada 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah dengan turunnya ayat yang terakhir, yakni surah Al-Maidah ayat ketiga. Para pendengar yang budiman, pada satu malam yang tenang, angin mengalir lembut dan langit membandingkan cahaya. Nabi Muhammad SAW yang sudah berada di dalam gua Hira, dia sudah di sana beberapa hari, tinggal di situ untuk tahannut atau khalwah. Manakala kemudian pada malam itu muncul sesosok makhluk dari gua tersebut, yakni Jibril alaihi salam, menampakkan diri di hadapan baginda Nabi dan mengatakan, "Selamat atas Anda Muhammad, aku Jibril, pembawa suara Tuhan. Anda adalah Rasulullah, utusan Allah kepada umat ini." Jibril kemudian merengkuh tubuh Nabi sambil berkata, "Bacalah." Sementara baginda Nabi tadi mulai ketakutan hingga gemetaran dan menggigil tubuhnya. Kemudian menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Keadaan ini terus berulang-ulang sampai keempat kali, di mana kali keempatnya setelah Jibril alaihi salam melepaskan dekapannya, barulah dengan sendirinya atas mukjizat Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa mengucapkan wahyu pertama tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Begitulah riwayat singkat bagaimana peristiwa nuzul Quran. Dan menurut riwayat, peristiwa nuzul Quran pertama kali disertai dengan turunnya malam Lailatul Qadar. Adapun makna secara garis besar dari turunnya Al-Quran ini pasti dapat kita rasakan secara seksama sampai saat ini, di mana bukan umat muslim sahaja tentunya, yang mana wahyu ini diturunkan melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk dan pedoman hidup manusia, dan membawa kita dari dulunya, yakni zaman jahiliyah hingga ke zaman yang terang benderang ini. Adapun bagaimana kewajiban kita terhadap Al-Quran itu sendiri, atau cara kita menyikapi Al-Quran ini,
sebagai bentuk keyakinan ialah mulai dari membacanya, memahami, menghafal, serta mengamalkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana caranya? Yakni mulai dengan memahami arti dari ayat-ayat yang kita baca tadi, sehingga kita mengerti maksud dari kalam Allah yang kita baca tersebut. Baiklah para pendengar yang budiman, mungkin pada kesempatan kali ini, pada video yang singkat ini, hanya ini saja yang dapat saya sampaikan atau bagikan. Mudah-mudahan apa yang sampaikan tadi menjadi sebuah pelajaran, pengetahuan yang mana bisa sama-sama kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari, terkhususnya saya pribadi sendiri. Cukup sekian kultum kali ini. Lebih dan kurang dari penyampaian tadi mohon dimaafkan. Sesungguhnya tidak ada kata-kata atau penyampaian yang lebih baik dari Al-Quran atau kalam Allah itu sendiri. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.